DC-san. Nah, sebelum kita membahas motor DC-san, saya akan menjelaskan tentang motor DC itu sendiri. Jadi motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Nah, kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar yang disebut rotor, yaitu bagian yang berputar. Nah, motor arus searah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian kutub medan, yaitu motor DC sederhana, yaitu memiliki 2 kutub medan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis magnetik energi membesar melintasi ruang terbuka di antara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih kompleks terdapat 1 atau lebih elektromagnet. Yang kedua ada dinamo. Nah, dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Yang ketiga ada komutator. Nah, komponen ini terutama ditemukan dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. Keuntungan utama motor DC adalah sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan daya. Nah, motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur yang pertama adalah tegangan dinamo, yaitu meningkatkan tegangan dinamo akan meningkatkan kecepatan. Yang kedua yaitu arus medan, yaitu menurunkan arus medan akan meningkatkan kecepatan. Pada dasarnya, semua motor DC diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama berdasarkan hubungan kumparan medan dan kumparan angkernya. Kedua jenis motor DC tersebut adalah motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor dan motor DC sumber daya sendiri atau self-excited DC motor. Nah, motor DC sumber daya sendiri ini atau self-excited DC motor dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu Sun-Wound motor DC, Series Wound motor DC, dan Compound Wound motor DC. Ya, perkenalkan, saya Alvan yang harusnya megang kamera. Jadi tadi sudah dijelaskan sama teman saya bahwasanya sedikit tentang motor DC ya, di mana motor DC ini motor yang akan berjalan yang memerlukan arus DC sebagai sumbernya. Sekarang kita coba masukkan ke yang lebih spesifik. Kita masuk ke motor DC Sun, tipe Sun. Oh, sebelum kita masuk ke sana, sebenarnya motor DC Sun ini salah satu jenis motor DC yang masuk ke dalam motor DC daya sendiri atau self-excited DC motor. Jadi pada motor DC jenis sumber daya sendiri atau self-excited motor DC ini, kumparan medan dihubungkan secara seri, paralel, ataupun kombinasi seri paralel dengan kumparan angker. Motor DC sumber daya sendiri terbagi menjadi 3 jenis motor, yaitu Sun DC, Series DC motor, dan Compound DC motor. Jadi motor DC tipe Sun adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker. Di mana motor DC tipe Sun ini merupakan tipe motor DC yang sering sekali digunakan. Hal ini dikarenakan motor DC Sun memiliki kecepatan yang hampir konstan meskipun terjadi perubahan beban. Karena kumparan medan dan kumparan angker dihubungkan secara paralel, maka total arus listrik merupakan penjumlahan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angker. Kemudian untuk kecepatan motor ini dapat dikendalikan dengan memasang sebuah resistor atau tahanan secara seri dengan kumparan medan ataupun seri dengan kumparan angker. Jika resistor atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan medan, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan apabila resistor atau tahanan tersebut dipasang secara seri dengan kumparan angker, maka kecepatannya akan bertambah. Jadi motor DC ini ya, tipe Sun ini dia itu motor DC yang tidak mudah berubah-ubah walaupun dia diberi beban. Karena kelebihannya ini, karena kestabilannya ini, makanya motor DC ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya, saya di sini. Gak bisa. Ya, saya tugas di sini akan menjelaskan tentang fungsi dari motor DC1 sendiri. Motor ini
memiliki kecepatan konstan dan memiliki torsi yang proporsional terhadap arus rotor dengan torsi yang dimulai 1,5 sampai 2 kali lebih besar daripada torsi beban penuh. Variasi kecepatan motor dapat dicapai dengan ekonomis dengan menggunakan sun regulator. Jadi, motor DC sun dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada mesin pompa, mesin bubut, mesin bor, mesin press, blower, dan masih banyak lagi. Sistem pengaturan pada motor DC sun yaitu dengan menyisipkan tahanan variabel yang dipasang secara seri terhadap kumparan medan pada motor sun. Dapat diatur medan dan fluxnya. Cara ini mudah dan sederhana. Selain itu juga memperkecil rugi panas. Akan tetapi besaran flux yang bisa dicapai oleh kumparan medan terbatas, sehingga kecepatan yang diatur juga terbatas. Kecepatan terendah didapatkan dengan membuat tahanan variabel sama dengan 0. Sedangkan kecepatan tertinggi dibatasi perencanaan mesin di mana gaya sentrifugal maksimum tidak sampai merusak motor. Kopel maksimum ada pada kecepatan terendah. Ya, di sini saya Lugas akan menjelaskan tentang rangkaian ekivalen motor DC sun. Sebelum itu saya akan menggambarkan dulu rangkaian ekivalen motor DC sun itu sendiri. Ya, kurang lebih gambar dari rangkaian motor DC sun seperti ini. Di sini kita akan menggunakan hukum KCL. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Nah, ketika medan diparalel dengan sumber, maka tegangan medan besarnya sama dengan sumber. Nah, ketika rangkaian ini diparalel dengan sumber juga, maka tegangannya sama dengan sumber. Nah, untuk rumusnya atau persamaannya kita bisa menemukan rumus IL itu sendiri. Untuk rumus IL ini IL sendiri itu ada ISA sa plus ya. Sedangkan kita di sini juga bisa mencari nilai VT itu sendiri. VT di sini ada dua rumus. Bisa menggunakan ISH kali RSH, atau juga bisa menggunakan IA kali RA plus E. Di sini itu sebagai motor. Ya Mas ya, motor. Ini sebagai motor. Terus di sini juga bisa mencari nilai P in, daya inputnya. Untuk rumus P in ini juga ada 2 juga. Bisa menggunakan VT kali IL, atau juga bisa menggunakan ini rumus P in nya, P out plus P rugi medan plus P rugi jangkar. Nah, untuk P rugi medan sendiri juga ada rumusnya juga. P rugi medan dapat rumusnya adalah ISH kuadrat
dikali RSH. Ini untuk mencari P rugi medan. Selanjutnya untuk nilai P rugi jangkar sendiri, P rugi jangkar bisa ditemukan IA kuadrat per RA. Ya, mungkin ini sekian yang saya sampaikan dari rangkaian ekuivalen. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat dari aplikasi PSIM itu sendiri. Terima kasih. Ya oke, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang nameplate. Jadi kita coba membuka salah satu contoh nameplate. Kita akan coba kupas sedikit tentang cara memahami atau cara membaca nameplate pada motor Sun, DC motor Sun. Ya bisa kita lihat di sini ada HP atau horsepower, di mana menunjukkan kekuatan dari sebuah motor DC ini 150 horsepower, berarti 150 tenaga kuda. Kemudian ada RPM yang merupakan kecepatan dari motor DC. Ini ada WON, ini jenisnya step shunt. Jadi ini adalah motor DC step shunt dengan RPM 1150 per 2000 dengan tegangan volts, ini tegangannya 550. Kemudian ada field amps, dimana ini arus medan sebesar 6,30 atau 2,65. Kemudian ada field ohms atau hambatan medan sebesar 26,8 ohm. Kemudian ada ini field volts, yaitu tegangan medan, tegangan pada medan, yaitu sebesar 240 volt. Dan max ambient ini suhu. Jadi suhu ambangnya, maksimum suhu ambangnya 40 derajat Celcius. Kemudian ini ada nomor tipe, nomor seri. Ya mungkin itu saja yang kiranya penting untuk kita ketahui jika kita belajar tentang motor DC Sun. Oke, mungkin itu aja sih. Disampaikan secara teori dengan bantuan papan tulis dan alat tulis seperti spidol. Selanjutnya saya mencoba mensimulasikan rangkaian ekuivalen dari motor DC Sun. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya motor DC Sun ini di mana jangkar dan itu motornya itu dihubungkan paralel. Jadi bisa kita lihat di sini, ini IS ya, untuk arus yang pertama. Maksudnya IL. Jadi ini load, I intro atau I masukan. Kemudian ada satu yaitu IA. IA di mana IA ini arus yang nanti masuk ke motor. Yang kedua ISH atau arus medan yang diparalelkan sama motor. Sehingga dapat kita amati hasilnya berdasarkan rumus. Kita coba lihat grafik yang di bawah ya, di mana garis merah ini menandakan IA, garis hijau ini ISH, dan garis biru ini IL atau load. Di mana ketika kita menggunakan rumus atau hitungan IL adalah ISH plus IA. Di mana kita lihat di sini IA-nya sebesar 0,5, ya kurang lebih 0,5, dan ISH sekitar 1,3. Dan dijumlahkan kira-kira hasilnya 1,7. Ya, segituan. Jadi berdasarkan rumus dan realita yang kita coba di PSIM ini,
aplikasi PSIM, terbukti bahwasanya hasilnya sesuai dengan yang telah kita sampaikan di materi sebelumnya. Betul. Oke. Jadi itu tadi sedikit pembahasan dari kami tentang motor disisan.